Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarman Cisara dengan NIM S1S1 20050. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menjelaskan mengenai MATLAB pada mata kuliah praktikum kecerdasan buatan. Adapun pada kesempatan kali ini, yang akan saya bahas yaitu mengenai suatu algoritma yang disebut sebagai algoritma breadth first search dan depth first search atau algoritma BFS dan algoritma DFS. Sebelum saya akan menjelaskan pada intinya yaitu berupa pada contoh soal, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu algoritma BFS dan algoritma DFS. Jadi, yang pertama yaitu algoritma breadth first search atau BFS. Algoritma ini adalah suatu metode yang dilakukan pada pencarian secara melebar. Dia mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut dahulu. Jadi jika kita lihat pada tabel di bawah ini atau contoh pada algoritma dari BFS itu sendiri, di mana di sini dikatakan bahwa pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu di mana simpulnya satu simpul yang dikunjungi kemudian mengunjungi simpul yang bertetangga. Yang dimaksud bertetangga di sini yaitu jika pada tabel ini dari S ke A lalu dia ke B karena tetangga dari A itu adalah B. Atau dengan kata lain, dia akan memulai dari yang paling atas lalu menuju ke level yang sama atau setara pada level tersebut. Jadi di sini kan kita lihat dari S yang paling atas lalu ke A, di mana A ini memiliki level yang sama dengan B. Maka setelah dari A lalu ke B, turun ke C. Nah, lalu setelah dari C, dia memiliki level yang sama atau bertetangga dengan D, E, F. Lalu turun ke H, dan H itu bertetangga dengan G. Lanjut pada algoritma Depth First Search atau algoritma DFS adalah suatu metode pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri cabang sebuah pohon sampai menemukan solusi. Jadi pada algoritma ini dia itu akan melakukan pencarian pada suatu node atau node dalam setiap level dari yang paling kiri dan lanjutkan ke node yang paling kanan, atau dengan kata lain dia itu dari atas lalu turun ke kiri sampai dalam, lalu setelah sampai pada bawahnya akan naik ke atas lagi. Jadi implementasinya ada pada tabel ini, di mana dari S dia itu turun pada sampai level yang paling kiri. Dari S ke A lalu ke C. Di mana jika sudah mentok pada level yang paling kiri ini, dia akan naik lagi ke atas, yaitu setelah C, D, lalu naik lagi ke atas B, turun lagi ke level yang paling kiri atau terdalam, D, B, E, A, lalu ke G, dan nanti akan naik lagi ke F. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada contoh soalnya, yaitu pada contoh ini, untuk contoh soal algoritma BFS. Di sini untuk codingannya, kita ikuti apa yang ada pada modul, yaitu pertama ada sebuah variabel X, di mana variabel X ini adalah sebuah matriks, yaitu yang terdiri dari 1, 1, 1, 1 4 kali, dan 2 sebanyak 5 kali. Lalu ada matriks T, di mana matriks T ini terdiri dari 3, 5, 4, 2, 6, 10, 7, 9, dan 8. Selanjutnya di sini ada G. G sama dengan graf, di mana ini adalah untuk sebagai mencetak, yaitu untuk membuat sebuah graf pada MATLAB menggunakan G sama dengan menggunakan fungsi graph atau graf dengan parameter yaitu dari nilai yang ada pada
kedua matriks di atas, yaitu matriks S dan T. Lalu kita memanggil graf tersebut dengan fungsi plot plot dalam kurung G yang inisialisasikan sebelumnya. Lalu untuk kita melihat aturan atau alur dari angka-angkanya ini atau urutan dari node-node-nya yang ada nanti, kita menggunakan yaitu yang pertama di sini kita menggunakan algoritma BF search, yaitu G,2. Langsung saja kita run. Saja kita run di sini. Nah, setelah di run maka akan muncul seperti ini, akan muncul figur atau graf dari yang kita inginkan tersebut. Nah, kan pada pertama di sini kita memiliki sebuah matriks atau array dari S, di mana nilainya adalah 1 sebanyak 4 kali dan 2 sebanyak 5 kali. Maksud dari matriks tersebut adalah di mana itu angka 1 yang merupakan sebagai eh, induk dari awal atau awal dari eh, node yang ada pada graf itu sendiri. Di mana untuk selanjutnya itu ada di sini kan ada variabel, lalu ada matriks T, di mana matriks T ini merupakan sebagai edge atau node-node anakan dari apa yang ada pada matriks S ini tersebut. Di mana kan S-nya pertama itu 4, maka 4 angka pertama pada T itu merupakan root atau node baru dari yang ada pada satu ini. Lalu di sini kita melihat ada 2 sebanyak 5 kali, di mana yang setelah itu 5 angka berikutnya pada T adalah root baru dari anakan pada 2 tersebut. Jadi jelas pada gambar ini, 1 memiliki 4 root atau edge dan 2 memiliki 5 root atau edge pula. Selanjutnya kan di sini kita memanggil algoritma BF search-nya tadi menggunakan G,2 maksudnya, yaitu dia titiknya awalnya berada pada 2 maksudnya. Yaitu berada pada 2. Seperti kita ketahui bersama, kan algoritma BF search itu sendiri dia memulai dari level paling atas lalu turun ke bawah, atau setelah itu dia mengecek terlebih dahulu pada level yang sama atau tetangga. Jadi kan di sini pada 2, maka setelah itu dia akan lanjut pada dari 2, karena dia memiliki root atau edge, maka dia akan langsung kepada 6, 7, 8, 9, 10, di mana 6 ini merupakan kan berada pada level yang sama, sehingga dia akan langsung ke 6, 7, 8, 9, 10, lalu dia naik kembali ke atas yaitu 3, 2, 3, 4, 5. Yaitu mengecek pada level yang setelah itu, yang berada pada level yang sama pula. Namun kalau kita lihat pada command window-nya di sini, dia itu selalu 2, 1, maksudnya yaitu dari 2 lalu turun ke atas 1. Lalu setelah itu 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5. Jika kita ganti pada ini, misal kita ganti yaitu akan berubah pada kita ganti untuk titik awalnya yaitu pada titik G,3.
maka akan kita dapatkan G,3 yaitu dari 3, 1, lalu 2, 4, 5, lalu 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya adalah kan awalnya dari 3. Nah, dari 3 dia akan naik dulu ke atas karena yang satu ini merupakan awal dari, bukan awal maksudnya, tapi seperti yang berada pada level paling atas. Setelah 3, 1, lalu akan mengecek pada level tetangga dari 3 itu. Di mana level tetangga yang ada pada 3 yaitu 2, 4, 5. Setelah itu turun ke level selanjutnya yaitu 6, 7, 8, 9, 10. Tepat pada yang ada pada command window ini. Nah, jika kita ganti lagi, misalnya kita ganti menjadi 4. Kalau kita ganti jadi 4, kan dari 4, maka dia 4 akan naik dulu ke 1, lalu akan mengecek pada turun pada akan mengecek pada tetangga dari node pada 4 itu sendiri, yaitu tetangga pada node 4 adalah 3, 2, 5. Setelah itu turun ke bawah 6, 7, 8, 9, 10. Seperti yang ada pada command window. Saya kira jelas untuk yang bagian algoritma dari BF search-nya ini. Lanjut pada algoritma yang DF search-nya. Dimana kalau untuk algoritma DF search-nya di sini 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 2, 6. Oh, kalau untuk angka-angkanya itu sama, tinggal kita ganti saja di sini yaitu menjadi DF search. Sebelum itu kita clear dulu terlebih dahulu. Lalu kita ulang run. Nah, di sini kan kita sudah pindah pada algoritma DF search. Seperti yang kita ketahui bahwa pada algoritma DF search itu dia akan mengecek dari atas lalu turun sampai ke level yang paling kiri atau sampai ke level yang paling terdalam. Maka jika kita di sini kita mulai dari G,4 dari titik 4 yaitu, maka dia akan kembali lagi ke atas lalu dia turun ke dalam yang paling dalam. Kan dari setelah naik ke atas yang paling dalam itu adalah ke 1 lalu ke 4, 1 turun ke dalam adalah 2, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah sampai ke dalam paling dalam ini maka akan naik ke atas atau kembali ke kanan yaitu 10 lalu ke 3 dan 5. Jika kita ganti misalnya pada modul dia di sini G,2. Kita ganti di sini menjadi G,2. Seperti biasa kan ini tentang algoritma DF search dari titik 2 karena dia bersifat ke titik yang paling dalam. Titik yang paling dalam seharusnya kan dia naik jadi dari 2 ke 1, lalu yang paling dalamnya atau paling kirinya adalah 3. Lalu ke 3, lalu ke 4, lalu ke 5, turun lagi ke yang paling dalam yaitu ke 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita coba ganti lagi 3. Lalu kita run. Dari 3 akan naik ke 1, lalu turun ke yang paling dalam yaitu turun ke 2, 6, 7, 8, 9, 10, lalu naik lagi 4, 5. Jadi saya kira jelas untuk yang BF search dan DF search-nya. Kalau BF search pada level yang sama, sedangkan DF search pada level yang lebih dalam terlebih dahulu. Itu perbedaan antara BF search dan DF search. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya deep graph BFS dan deep graph untuk DFS. Pertama kita akan coba yaitu deep graph untuk BFS. Di sini diganti menjadi deep graph. Untuk angkanya berubah 1 sebanyak 3 kali, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 3,
4, 6. Lalu ada 2, 4, 5, 5, 6, 7, 4, 1, 4. Di graf plot G, DF. Pertama yaitu kita ganti menjadi BF search. Lalu kita coba kita ulang run untuk melihat figurnya atau hasil dari di sini ada yang salah. Di graf. Oke. Nah, di sini maka akan muncul deep graph-nya. Perbedaan antara deep graph dan graph adalah kalau pada deep graph dia itu ada alur atau anak panah yang menunjukkan aliran dari grafnya itu sendiri atau arah-arahnya, di mana setiap node dilengkapi dengan arah-arah. Di sini kan kita memilih titik 3. Kalau kita kembali ingat, BF search itu dia adalah pada level yang sama, yaitu di sini 3, maka akan menghasilkan yaitu pada level yang sama, maka dia akan terlebih dahulu ke bawah yaitu 6, lalu pada level yang sama dengan 3, maksud saya yaitu pertama dia akan ke 4, lalu ke 6, kan 3 ini terdiri dari 2 node dia arahnya 4, dan maka dari itu dia ke 4 terlebih dahulu, lalu ke 6. Lalu setelah itu dia lanjut ke 7. Lalu dia ke 1, 2, 5. Karena dia kan BF search, maka dia akan mengecek terlebih dahulu yang ada pada tetangganya, yang ada pada tetangga 3 ini sendiri, yaitu atau yang ada pada level yang sama dengan 3, yaitu seperti tadi 4, 6, 7, lalu dia mengarah ke 1, 2, dan 5. Bahkan jika kita coba untuk BF search misalnya 3,2, lalu kita run, maka dia itu hasilnya akan menghasilkan 2,5. Jika kita lihat pada figur ini, kan tadi kita memilih titik G,2. Nah, dari 2 ini, kan karena dia BF search, yang ada pada level yang sama dengan 2, yaitu hanya 5. Oleh karena itu dari 2 hanya bisa menuju ke 5. Kita next ke DF search. Taran. Di sini menghasilkan nilai yang sama dengan BF search. Mengapa demikian? Karena jika kita lihat pada figur ini, kan kalau BF search itu dia mengecek para terlebih dahulu yang paling dalam. Karena di sini tidak ada nilai yang paling dalam, maka dia akan langsung ke yang paling atas saja, yaitu ke 5. Namun jika kita ganti misalnya adalah 3. Kita run. Kita perhatikan pada figur, kan titik awalnya 3. Karena dia adalah DF search, yaitu mengecek terlebih dahulu pada kondisi yang paling dalam, maka dia akan langsung dari 3 langsung ke 4, lalu ke 1, lalu ke 2, lalu ke 5. Ini adalah yang paling dalam terlebih dahulu. Lalu naik ke atas, yaitu 6 dan 7. Itulah perbedaan signifikan. Kalau pada BF search tadi kan dia itu karena dia mengecek tetangga terlebih dahulu, maka dari 3 akan langsung ke 4, 6, dan 7, lalu 1, 2, 5. Sedangkan kalau pada DF search, dia itu akan mengecek pada yang paling terdalam, yaitu 4, 1, 2, 5, lalu ke 6 dan 7. Kita coba lagi untuk percobaan terakhir, misalnya kita pilih titiknya adalah 7. Kita run. Oh, kalau 7 hanya 7 saja, karena 7 dia, oh ya hanya 1. Sorry, maksud saya kita coba adalah 4, 3,4. Nah, di sini kalau 4 itu, kita lihat pada figur, dari 4 karena dia kan DF search,
maka dia akan terlebih dahulu yang ke dalam, yaitu ke 1, 2, dan 5. Nah, kita lihat perbandingannya pada yang BF search tadi. Di sini sama saja hasilnya untuk yang G,4 pada BF search dan DF search. Karena, oh iya, dia hanya arahnya juga ke bawah. Coba kita lihat pada titik G,1 BF search. Dia yaitu 1, 2, 4, 5. Kan dia mengecek pada kondisi atau tetangga pada level yang sama dulu. Titik 1 dia itu bisa ke 2, bisa ke 5, dan bisa ke 4. Yaitu sehingga di sini 1, 2, 4, 5. Sedangkan kalau kita ganti menjadi DF search, lalu kita run, di sini berbeda hasilnya. Yaitu jika kita perhatikan kalau pada BF search terlebih dahulu adalah 1, 2, 4, 5, jadi di sini 1, 2, 5, 4. Mengapa demikian? Karena dia mengecek terlebih dahulu pada yang paling dalam untuk algoritma DFS, yaitu 1 ini paling dalam, lalu dia ke 2 dan 5 untuk nilai terdalamnya, lalu naik ke atas yaitu ke 4. Demikianlah video yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.